Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat dan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak keutamaan-keutamaan yang tidak ada di bulan lainnya. Bulan ini merupakan bulan penuh ampunan, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala, menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga, serta membelenggu para setan. Bahkan di dalamnya terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus betul-betul menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak amal kebaikan, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Sebagaimana nasihat sahabat Jabir yang diriwayatkan dalam kitab Bughiyah al-Insan fi Wadhaif Ramadan, wal yakun 'alaika wiqar wa sakinatun yawma sawmik wa la taj'al yawma sawmik wa yawma fitrika sawa'a. Hendaknya kamu menjaga kekhidmatan dan ketentraman ibadah puasa, dan janganlah jadikan hari ketika kamu berpuasa tidak jauh berbeda dengan saat engkau tidak berpuasa. Nasihat ini mengingatkan kita agar Ramadan menjadi momen istimewa yang kita isi dengan amal-amal kebaikan. Hari-hari di bulan Ramadan harus berbeda dengan hari-hari biasa. Maka pada khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk menadahi anugerah-anugerah Allah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak amal. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, pahala amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya amal-amal buruk kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Abu Faraj Ar-Rahman Al-Hambali mengatakan, wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mal takunu bi asbab minha syarafuz zaman ka syahri ramadana wa ashri dzil hijjah. Ketahuilah bahwa di antara sebab-sebab dilipat gandakannya pahala adalah karena kemuliaan suatu waktu seperti bulan Ramadan dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Janganlah kita sampai melewati bulan ini tanpa meninggalkan jejak amal, akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, tingkatkan amal dan memperbanyak amal adalah amalan-amalan di bulan Ramadan yang paling baik. Yang kedua, menjauhi maksiat dan keburukan. Jemaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, selain memperbanyak amal, kita harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan keburukan di bulan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan di bulan ini akan lebih besar dan lebih berat hukumannya dibandingkan dosa yang dilakukan di bulan-bulan lain. Pendapat ini didasarkan pada penjelasan ulama seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Wa amma mudha'afatus sayyi'ah faqala biha jama'atun taba'an li Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa qala ba'dul muhaqqiqin. Qaul Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud fi tad'ifis sayyi'at innama aradu mudha'afataha fil kayfiyati dunal mukammayati
ay anna ismaha a'zamu wal 'iqaba 'alaiha ashaddu. Yang artinya pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud terkait berlipat gandanya dosa di perbuatan dan perbuatan buruk di bulan Ramadan adalah bahwa dosanya lebih besar dan siksaan atas perbuatan lebih berat. Ibaratnya melakukan dosa di bulan Ramadan seperti melakukan kesalahan di hadapan seorang raja di atas permadaninya. Hal ini sebagaimana diibaratkan oleh Ibnul Jauzi, laisa man 'asal malika ala basati maliki kaman 'asahu fil mawdi'il ba'idi min darihi wa basati. Orang yang berbuat salah kepada raja di atas permadaninya tentu tidak sama dengan yang berbuat salah di tempat yang jauh dari istana. Maka mari kita gunakan bulan ini untuk membersihkan diri segala dosa dan kemaksiatan. Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencemari kemuliaan bulan Ramadan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan kesunahan tadarus Al-Quran secara berjamaah, menyetorkannya kepada orang yang lebih hafal, serta memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain itu, membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan menanamkan ketenangan di dalam hati kita dan menegakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya adalah sedekah, adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan terutama di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama. Kemudian beliau menjawab, sadaqatun fi Ramadana, yang artinya sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka juga memiliki keutamaan yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain daripada itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjaga daripada keutamaan Ramadan, dan jangan melakukan sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu yang buruk dan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Khamsun yuftirna as-shaim al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nadru bisyahwah wal yaminul kadhibah. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa, yaitu ghibah atau membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa, dan kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang muttaqin. Amin.